Ya, di mana unsur penghinaan Pak Anies kepada Pak Prabowo? Ketika Pak Anies menanyakan kepada Pak Ganjar berapa ya skor yang ingin Anda berikan kepada Kementerian Pertahanan, dan Pak Ganjar mengatakan 5, ya kan, itu kan rapor merah ya. Nah, kemudian Pak Anies mengatakan bahwa kalau saya itu 11 dari 100, berarti kalau dari 10 itu 1,1. Itu kan penghinaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki, amin. Kali ini kita akan membahas tentang debat Capres ketiga ya. Oke. Jadi sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa YouTube ya, pemirsa channel Matahari dari Barat yang mendukung Pak Anies ya, karena dalam kesempatan ini saya akan mengkritik Pak Anies ya. Jadi saya tahu bahwa penonton MDB ini banyak sekali ya mendukung Pak Anies, karena setiap saya mengadakan polling selalu Pak Anies yang teratas pollingnya dibandingkan capres yang lain, dibandingkan dengan Prabowo dan Pak Ganjar ya. Tapi saya tidak boleh mengikuti kemauan pemirsa ya. Saya harus memberikan pemikiran-pemikiran apa adanya ya. Sesuai dengan idealisme yang saya punya ya. Oke, jadi begini ya. Pak Prabowo mengatakan bahwa Anda tidak pantas berbicara tentang etik ya kepada Pak Anies ya. Nah, ini kenapa Pak Prabowo berkata seperti itu? Karena jelas-jelas ya, Pak Anies yang mengusung Pak Anies untuk menjadi gubernur DKI itu adalah Pak Prabowo. Ya, kita harus pahami itu. Yang mengusung Pak Anies untuk menjadi gubernur DKI itu adalah Pak Prabowo. Ya. Jadi yang membesarkan Pak Anies itu adalah Pak Prabowo. Jadi sangat tidak elok kalau hari ini Pak Anies itu menghina Pak Prabowo. Kenapa saya katakan menghina? Dalam debat Capres ketiga itu jelas-jelas Prabowo menanyakan kepada Pak Ganjar dengan disengaja, ya pasti tujuannya untuk menjatuhkan lawan, ya kan? Kita tahu bahwa polling ya di lembaga-lembaga survei ternama di Indonesia itu memposisikan Pak Prabowo di atas rata-rata ya, mendekati 50% ya. Sedangkan posisi Pak Ganjar dan Pak Anies itu selalu hampir separuh di bawah Pak Prabowo ya. Jadi saya tahu bahwa dalam debat itu harus saling menjatuhkan ya kan. Dalam kompetisi itu harus all out ya kan. Tetapi dalam etika, orang yang membesarkan kita tuh jangan sampai kita hina. Ya, di mana unsur penghinaan Pak Anies kepada Pak Prabowo? Ketika Pak Anies menanyakan kepada Pak Ganjar berapa ya skor yang ingin Anda berikan kepada Kementerian Pertahanan, dan Pak Ganjar mengatakan 5, ya kan, itu kan rapor merah ya. Nah, kemudian Pak Anies mengatakan bahwa kalau saya itu 11 dari 100, berarti kalau dari 10 itu 1,1. Itu kan penghinaan ya. Bagaimana bisa ya skor kepada menteri itu diberikan angka 1,1 dari 10 ya. 5 saja itu sudah sangat parah ya, sudah penghinaan, apalagi 1,1. Waduh, betapa terhinanya Pak Prabowo, betapa sakit hatinya Pak Prabowo ya. Dia yang membesarkan Anies ya, kemudian Pak Anies ini membeberkan ya kelemahannya Pak Prabowo ke publik. Kira-kira sebagai manusia yang normal ya, bagaimana sakit hatinya kita ya. Coba, ini bukan karena saya menjagokan Pak Prabowo, tapi ini secara etik. Coba, yang membesarkan Pak Anies Pak Prabowo, kemudian Pak Anies karena ambisinya untuk menjadi presiden menjelek-jelekkan Prabowo, bahkan menghina ya, memberikan nilai 1,1 dari 10 itu penghinaan menurut saya ya. Coba kalau misalnya kita seperti itu ya,
Kita seorang guru, ya kan, orang tua tapi dihina oleh anak kita, ya kan? Itu namanya anak durhaka. Dalam hal politik ya, saya mengatakan bahwa Pak Anies ini anak durhaka dalam politik. Ya. Pengkhianatan ini sudah dilakukan sejak awal, ya. Artinya kalau secara integritas, secara loyalitas ya, dan etika, ya Pak Anies ini jatuh di sini. Integritas, loyalitas dan etika ini jatuh sekali. Padahal yang dibutuhkan, karakter yang dibutuhkan untuk seorang pemimpin itu adalah etika, loyalitas dan integritas. Ah, ini Pak Anies tidak punya ini. Ya, Pak Prabowo jadi contoh konkretnya bahwa integritas, loyalitas dan etika itu tidak dimiliki oleh Pak Anies. Ya, bagaimana dengan Pak Prabowo? Wah, jauh. Pak Prabowo sudah banyak membesarkan orang-orang yang kemudian melawan dirinya. Contoh misalnya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi jadi gubernur, meminta berpasangan dengan Ahok, dan Ahok juga diangkat oleh Pak Prabowo sebagai wakil gubernur, bahkan dia bisa menjadi gubernur. Pak Anies, Pak Prabowo yang mendukung jadi gubernur, ya. Jadi fakta bahwa Pak Prabowo ini banyak membesarkan orang, kemudian orang-orang besar itu berbalik melawan dia, itu nyata. Pak Jokowi melakukan hal yang sama, hari ini Pak Anies melakukan hal yang sama, Pak Ahok melakukan hal yang sama. Padahal apa salahnya seorang Pak Prabowo, ya? Dia ini seorang negarawan sejati, ya. Betul-betul kita lihat dia tidak menyerah. 3 kali mencalonkan diri sebagai presiden, tidak menyerah. Kenapa? Karena pasti dia punya niat yang tulus. Ya, dia bukan punya niat untuk membangun oligarki. Ya, kenapa? Atau membangun dinasti. Ya, secara keturunan kita dilihat dia tidak punya keturunan yang potensial untuk terjun ke dalam politik. Ya, artinya ini betul-betul adalah pengabdian beliau kepada bangsa dan negara. Bayangkan, ya, kesalahan-kesalahan Orde Baru itu sepenuhnya ditanggung oleh Pak Prabowo. Padahal atasannya itu masih banyak di atasnya dia. Ya. Di atasnya tuh masih ada Pak Wiranto, di atasnya ada Pak SBY, ya. Di atasnya masih ada siapa lagi itu? Banyak ya. Orang-orang yang lebih tinggi posisinya. Dan ingat, dalam ketentaraan itu garis komando tentunya, ya kan? Tidak mungkin komando itu loncat ya dari pangkat tertinggi ke pangkat yang di bawahnya itu, enggak. Itu garis komando. Artinya apa? Tidak elok lah kalau kesalahan Orde Baru ini, ya, pelanggaran-pelanggaran HAM ini sepenuhnya ditanggung oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo terima itu, dia menanggung itu, dan dia tidak pernah menjelek-jelekkan atasannya, menyebut nama bahwa ini. Ya, ini adalah bukti bahwa Pak Prabowo itu punya integritas, punya loyalitas, punya etika. Ya, dia selalu mengatakan bahwa presiden-presiden itu hebat, ya kan? Dia tidak mau menjelek-jelekkan atasannya, ya. Nah, ini contoh pemimpin yang seharusnya dimiliki oleh negara kita, ya. Dia seorang tentara, ya. Artinya sebagai seorang negarawan, ya, nasionalismenya ini tidak dipertanyakan lagi, ya. Tentara itu punya sabta marga, ya. Terus beliau adalah seorang pengusaha. Dalam hal ekonomi pasti dia ngerti lah, ya kan? Terus dia juga seorang politikus, dia punya partai. Jadi seluruh faktor pendukung untuk menjadi seorang pemimpin hebat ini sudah ada pada diri Pak Prabowo. Oh ya, nasionalisme didapat dari backgroundnya sebagai seorang tentara, ya kan? Ekonomi dia seorang pengusaha, ya kan? Politikus dia punya partai. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pak Anies dan Pak Ganjar, berapa skor yang akan kita berikan, ya, kepada Pak Prabowo, kepada Pak Ganjar dan Pak Anies tentang aspek-aspek sebagai seorang negarawan, aspek yang
aspek yang harus terpenuhi sebagai seorang negarawan. Berapa skor yang akan kita berikan kepada Pak Prabowo? Berapa skor yang akan kita berikan kepada Pak Anies? Berapa skor yang akan kita berikan kepada Pak Ganjar? Pasti jomplang. Ya, dalam sisi politik, Pak Prabowo punya partai, ya kan? Pak Anies tidak punya partai, Pak Ganjar tidak punya partai. Dia hanya didukung oleh partai pengusungnya. Artinya, kalau selama ini Pak Jokowi disebut-sebut sebagai petugas partai, ya kan, dan Ibu Megawati selalu mengatakan, ya kalau tidak ada PDIP, kasihan Pak Jokowi. Ya, itu akan terjadi pada Anies, itu akan terjadi pada Pak Ganjar. Ya kalau tidak ada Nasdem dan PKS, kasihan Pak Anies. Ya kalau tidak ada PDIP, kasihan Ganjar. Itu yang akan terjadi. Lalu Pak Prabowo siapa yang akan bicara begitu? Tidak mungkin Pak Prabowo mengatakan, ya kalau tidak ada Gerindra kasihan saya. Dia tidak akan mungkin menjatuhkan dirinya sendiri. Jadi apa ya, kesuksesan Pak Jokowi ini, ya kan, ingin direbut oleh PDIP tentunya, dengan menunjukkan superiornya, bahwa seandainya bukan Pak Jokowi tidak akan bisa berhasil seperti ini seandainya bukan PDIP tidak akan berhasil seperti ini pembangunan. Tentunya seperti itu, ya. Ibu Megawati ingin menunjukkan superiornya kepada rakyat Indonesia, bahwa yang berhasil itu bukan semata Pak Jokowi loh. Kalau bukan karena PDIP ya kasihan Pak Jokowi. Seperti itu, ya. Jadi, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendukung Anies, ya. Tapi inilah fakta yang harus kita ketahui, ya. Etika, integritas, loyalitas itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan saya rasa orang yang pantas, ya, mendapatkan skor tertinggi, ya, adalah Pak Prabowo. Ya. Kalau misalnya 10 itu dibagi skornya, maka Pak Prabowo mendapatkan 90. Ya, 9. Sorry, Pak Prabowo mendapatkan 9. Ya, 10, satunya lagi itu ya dibagi 2 sama Ganjar dan Pak Anies. Tentunya kalau menurut teman-teman YouTube semuanya, kira-kira berapa skor yang kita berikan kepada Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies tentang aspek-aspek yang harus terpenuhi sebagai seorang pemimpin negara? Ya, dari 10 berapa kira-kira menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar semuanya, ya. Oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.